Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan video pembelajaran yang singkat ini, maka terlebih dahulu kita membaca doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada materi pembelajaran hari ini kita masuk pada bagian C, makna hari akhir. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur lulu dan semua makhluk di dalamnya akan mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyinya terompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat akan terjadi. Namun kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya akan hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Jadi hari akhir ini pasti akan datang. Seluruh isi bumi ini akan luluh terlantah apabila sudah ada perintah kepada malaikat Israfil meniup sangkakala. Tiupan pertama sangkakala itu orang pada kaget semua. Bunyi apa semua itu? Yang kedua, bunyi sangkakala itu semuanya akan mati, hancur lebur. Mati seluruh yang bernyawa, kullu nafsin za'iqatul maut. Mati semua. Bunyinya yang ketiga, kita kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sudah berada di alam akhirat. Pada nanti itu akan kita dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir-akhir seluruh manusia meninggal dunia, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar seluruh manusia dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Jadi kalau kita sudah meninggal ini, kita tinggalkan dunia, kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Sudah tidak mengenal mana bapak kita, sudah tidak dengar mana kakak kita, mana sepupu kita, mana sahabat kita, mana teman sekolah saya. Di padang mahsyar itu, dalam riwayat dikatakan di padang mahsyar itu adalah tingginya matahari adalah 1 jengkal dari kepala. Coba bayangkan 1 jengkal sekarang saja, berapa tingginya matahari sekarang sudah terasa panas. Bagaimana kalau di padang mahsyar? Di sinilah nanti akan kita mempertanggungjawabkan seluruh amal-amal, akan diberikan amal-amal kebaikan. Jadi pada mahsyar nanti itu ada orang yang merasakan kehausan, panas. Ada orang merasakan biasa-biasa saja. Ada orang yang berlari ke sana kemari karena terasa panas. Ada juga orang yang senantiasa sedang biasa-biasa saja seperti hidup di dunia. Oleh karena itu, amal ibadah yang kita laksanakan di dunia ini insya Allah akan diperoleh nanti di hari kemudian. Diperoleh dengan sesuai dengan janji Allah. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukan kita hidup di dunia. Di pada mahsyar manusia memikirkan dirinya masing-masing, hukuman atau hadiah yang diterimanya atas perbuatan yang telah laksanakan di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang baik atau dia menerima amal
kejahatan yang selama dia lakukan. Makanya ayat mengatakan, in ahsantum ihsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kau berbuat kebaikan akan kembali kepada diri kita, wa in asatum falaha. Kalau kau berbuat kejahatan akan kembali juga kepada diri kita. Anak-anakku sekalian, pada hari akhir nanti pasti akan ada, karena dia termasuk rukun iman yang kelima, harus dipercayai. Kapan tidak dipercayai, otomatis kamu tidak akan berbuat kebaikan. Otomatis, karena tidak yakin akan ada ya. Oleh kita harus yakin ada yang namanya hari pembalasan. Seluruh amal akan diberikan, sekecil apapun amal yang kau laksanakan di dunia, pasti Allah itu akan hapus balas. Kita akan terima dengan tangan kanan amal kebaikan, dan kita akan terima tangan kiri kejahatan yang kita laksanakan. Sekecil apapun kejahatan, Allah akan perlihatkan. Dan pada waktu itu sudah tidak ada bantuan lagi orang tua, sudah tidak ada bantuan dari teman, nafsi-nafsi mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, oleh karena itu hari akhir ini di dalam Al-Qur'an ini dijelaskan ini di surah Al-Qari'ah. Ini tentu anak-anakku sudah hafal semua ini. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabasus. Pada hari itu manusia seperti larung yang berterbangan. Jadi kita seperti larung berterbangan, itu seperti kapas yang berterbangan. Maka begitulah nanti manusia pada hari kemudian. Anak-anakku sekalian, inilah pesan-pesan singkat video ini. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa memperbanyak amal ibadah yang kita laksanakan, karena yang nantinya kita akan tinggalkan dunia ini kalau sudah tiba waktunya. Kalau sudah tiba waktunya cuma Allah yang menentukan. Kalau sudah bunyi trompetnya Israfil, maka tunggu akan kehancuran dunia. Tidak ada orang yang bisa bertahan. Sekaya apapun orang, sehebat apapun orang, pasti dia akan mati karena janji Allah Subhanahu wa taala. Adapun tugas hari ini adalah menulis surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Jadi tugasnya adalah menulis surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5, dipoto dengan sama Dirita, baru dikirim ke Google Formulir. Nanti saya periksa di sana siapa yang mengirim tugas, siapa yang tidak mengirim tugas. Anak-anak sekalian, inilah pembelajaran video yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat untuk anak-anakku sekalian, salam sehat untuk bapak dan ibu di rumah. Semoga kita Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.